Baiklah anak-anak semua, kita akan membahas nomor 24. Nah, ini merupakan soal paling sulit nomor 10 pada tryout kali ini. Soalnya adalah 8 tahun yang akan datang, perbandingan usia ayah dan ibu adalah 6:5. Jika usia ibu 8 tahun yang akan datang adalah 40, maka yang ditanyakan adalah usia ayah sekarang. Kita akan membandingkan dulu usia ayah 8 tahun yang akan datang, berarti ayah plus 8 ya. Nah, dibanding usia ibu plus 8 tahun, itu perbandingannya adalah 6:5. Ternyata usia ibu 8 tahun yang akan datang ini adalah 40. Misalkan kita pakai teknik pecahan ya, berarti di sini 40. Maka usia ayah 8 tahun yang akan datang berapa? Misalkan kita beri di sini adalah N ya, berarti yang tanyakan adalah N. Nah, bagaimana cara mencari N? Ya, sama seperti kita menyetarakan pecahan. Jadi ini adalah 5 ke 40 kalikan 8 ya. Maka di sini juga 6 kita kalikan 8 sehingga N itu berarti berapa? 48. Caranya ya, N itu berarti gimana? 40 dibagi 5 kali 6 ya, begitu ya. Berarti ini dibagi ini adalah 8, 8 kali 6 48 ya, gampang ya, bisa langsung atau pakai hitungan. Baik, berikutnya yang tanyakan adalah usia ayah sekarang. Berarti usia ayah kalau ditambah 8 itu adalah 48, berarti usia ayah adalah 48 dikurangi 8, maka jawabannya adalah 40 tahun. Berikutnya adalah soal nomor 4. Ini adalah soal yang paling sulit, nomor 9. Berikut ini adalah bilangan kuadrat sekaligus kubik kecuali, berarti kecuali yang mana ya? Nah, kecuali yang mana? Kecuali yang B, jelas ya. Karena kalau satu itu adalah hasil dari satu kuadrat dan satu kubik. Kalau 64 itu berapa kuadrat? Yaitu 8 kuadrat dan 4 kubik. Sedangkan 729 adalah ya 7 itu 4 ya, berarti 27 ya, 27 kuadrat atau dia adalah 9 pangkat 3. Nomor 8, ini kebetulan soal paling sulit nomor 8 juga ya. Jadi ini adalah jika M dibagi 5 bersisa 2. Jadi bilangan ini kemungkinannya satuannya. Nah, berarti kalau M ini berarti kita punya dua kemungkinan ya, kalau sisanya 2. Berarti kalau sisanya 2 ketika atau setelah dibagi 5, maka satuannya kemungkinannya 2 atau berapa? Atau 7. Nah, sedangkan kalau yang N nih dibagi 5 sisa 4. Nah, berarti kemungkinan satuan dari N ini adalah 4 atau berapa? Atau 9. Nah, maka jika MN ini nanti akan dibagi 5 setelah dijumlahkan, maka sisanya adalah berapa ya. Jadi misalkan nih ya, satuannya 2 dan 4 nih. Kalau kita jumlahkan berarti ada 6 ya, maka sisanya 1. Nah, kalau 7 dan 9 kita tambahkan setelah dia itu mungkin adalah satuan dari sebuah bilangan, maka 7 tambah 9 itu satuannya 6 juga, maka sisanya juga 1. Misalkan kemungkinan yang lain ya, misalkan M-nya itu ternyata satuannya itu adalah 7, sedangkan N-nya satuannya adalah misalkan 4 ya, kita jumlahkan, maka ini adalah memiliki satuan yaitu 1. Jadi sama ya, sisanya adalah 1 atau satuannya adalah 1, maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 23, ini adalah soal yang paling sulit, nomor 7. Soalnya adalah rata-rata nilai matematika 2 orang anak adalah 8,5, sedangkan rata-rata nilai 3 orang anak lainnya adalah 9. Pertanyaannya, berapa rata-rata nilai matematika kelima anak jika digabung? Maka rata-rata untuk 5 anak ya, maka gimana caranya? Maka kita harus menjumlahkan ya, jadi jumlah 5 nilai.
Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 karena jumlahnya adalah 5. Nah, di sini untuk dua orang pertama rata-ratanya adalah 85 ya. Maka jumlahnya dua orang ini berarti kita anggap 85 dan 85, maka jumlahnya adalah 2 kali 8,5. Sedangkan tiga anak yang lain memiliki nilai jumlah atau totalnya adalah 3 kali dengan 9. Nanti kita bagi 5 untuk mencari rata-ratanya ya. Maka 2 kali 8,5 berapa? 17 ya, ditambah dengan 3 kali 9 27 per 5. Berarti kita jumlahkan 17 tambah 27 ya 44 ya per 5. Kalau kita jadikan desimal, misalkan kita kalikan dengan 2, maka menjadi 88 per 10, maka jawabannya adalah 8,8. Cukup mudah. Berikutnya nomor 12. Ini soal paling sulit juara 6. Kita lihat ini tentang kecepatan ya. Jadi kendaraan P berjalan dengan laju 40 km per jam. 30 menit berikutnya kendaraan Q melaju dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari tempat dan menuju arah yang sama. Berarti ini tentang susul menyusul ya. Jadi kendaraan Q menyusul kendaraan P pada jarak berapa? Berarti kita kalau ada susul menyusul ini kita harus mengetahui ya. Jadi perbedaan daripada jarak tempuh ya atau selisih jarak ya. Kemudian kita juga harus mengetahui perbedaan dari apa? Perbedaan dari kecepatan. Misalkan ini kita tandai dengan delta S, yang ini kita tandai dengan delta V. Nah, oleh karena itu di sini kita mengetahui yang pertama untuk mencari perbedaan jarak ya antara dua benda atau dua kendaraan P dan Q, kita bisa melihat mana dulu kendaraan yang berangkat pertama kali. Yang mana? Ya, kendaraan P, kemudian ketinggalannya adalah 30 menit atau setengah jam ya. Maka itu nanti perbedaan jaraknya atau jarak yang mereka dapatkan setelah melaju 30 menit tinggal kita kalikan, yaitu V yang pertama VP kali dengan setengah jam ya. Maka 40 kita kalikan dengan setengah, maka jawabannya adalah 20 km. Nah, ini adalah delta S nya, atau ketika P melaju selama 30 menit maka Q-nya sudah ketinggalan 20 km. Nah, berikutnya untuk mencari waktu tempuh ketika mereka itu saling susul menyusul, artinya kendaraan P itu sudah melaju lebih dulu, nanti akan disusul oleh kendaraan Q di belakangnya ya dengan kecepatan berapa? Kecepatannya adalah 60, lalu T-nya tidak tahu dan mereka memiliki jarak yaitu 20 km. Maka ada V, ada S ya. Maka kita bisa mengetahui apa? Waktu. Nah, waktu ketika menyusul seperti ini anak-anak ya. Jadi kita harus mengetahui delta V-nya. Delta V itu adalah apa tadi? Yaitu perbedaan dari kecepatan. Maka kecepatannya kan 60 dan 40 ya. Maka kita ketahui ya perbedaan kecepatannya itu adalah dari V Q kita kurangi dengan VP atau kecepatan Q kita kurangi dengan kecepatan P, maka 60 kurangi 40, maka jawabannya adalah 20 km per jam. Nah, sehingga nanti waktunya itu adalah delta S per delta V, 20 per 20, maka jawabannya adalah 1 ya. 1 apa ini? 1 jam. Baik, ternyata Q-nya dapat menyusul P 1 jam kemudian. Pertanyaannya, kendaraan Q menyusul P pada jarak berapa? Berarti Q-nya. Jadi ini yang kita hitung dari Q-nya ya. Maka untuk menghitung jarak tempuh setelah 1 jam oleh kendaraan Q ya, maka di sana kita hitung maka S-nya, S dari Q ya. Maka kita itu dengan cara apa ya? Kecepatan Q kita kalikan dengan T-nya, T 1 jam. Berarti 60 kita kalikan dengan 1, maka jawabannya adalah 60 km. Sehingga nanti Q akan menyusul P pada jarak 60 km dari titik semula. Berikutnya nomor 21. Ini adalah soal paling sulit nomor 5 nih ya. Jadi tentang pencerminan. Wah, ternyata pencerminan juga bisa sulit ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika benda A dicerminkan terhadap garis P. Mana garis P yang ini ya? Mana benda A yang ini?
Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Q, maka bayangan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini agar nanti pembahasannya lebih mudah, misalkan saya gambar lagi ya. Seperti ini. Maka pertama kalau lihat gambarnya A itu bentuknya seperti ini. Kalau nanti tercemin, maka ingat percerminan itu nanti titik-titik yang ada itu harus jaraknya itu sama ya dengan bayangan. Jadi jarak benda sama bayangan, lalu nanti ini membentuk sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku gitu kan ya. Setelah titik ini dicerminkan, maka bentuknya akan seperti ini ya. Lalu kalau titik ini cerminkan mungkin seperti ini ya, maka nanti bentuknya itu seperti ini kira-kira ya. Nah, ini A-nya. Oke ya, begitu. Kemudian A aksen. Nah, jadi A setelah dicerminkan terhadap sumbu P. Kemudian berikutnya cerminkan terhadap Q ya. Maka Q-nya ini akan menjadi tempat atau menjadi cermin. Ingat harus nanti jaraknya titiknya itu sama dengan bayangan, kemudian sudutnya 90 derajat. Misalkan saya buat saja di sini adalah titik di sini ya. Nah, ini nanti bentuknya, nah ini akan 90 derajat atau siku-siku ya. Nah, nanti ini jaraknya segini ya. Kemudian nanti ini jaraknya segini ya, agak pendek ya. Nah, kalau di sini berarti agak panjang lagi. Nah, maka nanti bayangannya menjadi seperti apa? Bayangannya nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ya. Berarti ini adalah A aksen 2. Mana yang paling betul berarti di sini? Adalah ya nomor 2 yang paling tepat. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya adalah soal 15. Soal nomor 15 ini adalah soal paling sulit nomor 4 ya. Tapi ternyata setelah kami amati soal nomor 15 ini harus dianulir dikarenakan tidak ada jawaban yang betul. Kenapa kok demikian? Karena dari 9 square ini kalau kita bagi menjadi 2 ya, into 2 region of equal area. Jadi areanya harus sama, luasnya sama, 2 daerah. Dari sini tidak ada yang 2 daerahnya sama ya. Contohnya misalkan kita pilih aja yang A, misalkan yang mendekati, atau yang B nih ya nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan kita hitung ini adalah satu buah persegi, dan kalau berikutnya kita hitung yang ini adalah merupakan segitiga ya, yang alasnya adalah berapa ini 4 ya. Terus kemudian di sini sisi yang lain adalah 2, maka luasnya nanti menjadi 4 kali 2 dibagi 2 ya, rumus segitiga dasar ini. Berarti nanti 4. Sedangkan luas totalnya maka di sini adalah 1 tambah 4, berarti jawabannya 5, dan itu tidak memenuhi syarat karena syaratnya ini adalah 9 dibagi 2 4,5. Sedangkan yang B gimana ini Pak? Ya, yang B ini ada 1. Kalau di sini ada 1,5 ya, 1,5 ini ke bawahnya adalah 4. Kalau kita hitung luas berdasarkan luas segitiga maka 4 kali 1,5 per 2, maka nanti jawabannya adalah 3 kan ya. Berarti 3 juga tidak memenuhi luas dari yang diminta karena mintanya 4,5 ya. Maka soal 15 ini dianulir. Nah, ini kami tampilkan gambar yang tepat ya. Seharusnya seperti ini karena kalau kita lihat di sini adalah 1 ini ya. Nah, ini 1. Lalu sisanya ini adalah merupakan sebuah segitiga yang sisi-sisinya adalah ini 3,5 ya. Lalu di sini adalah 2, sehingga kalau kita hitung luasnya alas kali tinggi bagi 2 yaitu 3,5 kali 2 per 2, maka jawabannya 3,5. Luas totalnya setelah kita tambahkan dengan yang atas yang ini ya, maka 1 ditambah 3,5 jawabannya adalah 4,5, dan ini adalah memenuhi syarat dari soal yang diinginkan. Nah, seperti ini gambarnya ya, maka soal ini kita anulir. Ini adalah soal paling sulit nomor 3 ya, kebetulan nomor 16. Nah, bagaimana soalnya? Nilai rata-rata 6 bilangan asli berurutan adalah 10,5. Jika bilangan kedua dan ke-6 dikalikan, hasilnya nanti dibagi 8, maka yang ditanyakan adalah sisanya. Ya, jadi kalau bilangan asli berurutan, kalau berurutan berarti kan selisihnya 1 ya. Misalkan ya 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu kan ya. Jadi ada 6 bilangan asli. Itu 2, 3, 4, 5, 6.
Agar enak maka kita andaikan saja misalkan ini adalah A di sini ya. Maka tentu saja soal sebelumnya adalah A dikurangi 1. Soal sebelumnya lagi A dikurangi 2. Nah, setelahnya berarti A tambah 1, berarti A tambah 2, A tambah 3. Nah, ternyata setelah dijumlahkan semua dan dibagi 6 itu ternyata ini ya, rata-ratanya adalah 10,5. Artinya berarti kalau kita jumlahkan semua ini adalah A min 2 ditambah A min 1 tambah A plus 1 ya, tambah A plus 2 tambah A plus 3, lalu nanti kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 10,5. Oke, kita olah ya. Jadi enaknya di sini ada min 2, di sini ada plus 2 nanti menjadi 0. Lalu ada min 1 dan plus 1 juga akan jadi 0, sehingga A-nya ada 6A ya. Ada 6A, lalu angkanya tinggal berapa Pak? Angkanya tinggal 3 ini ya, plus 3. 6A plus 3. Nah, kita bagi 6 sama dengan 10,5. Nah, di sini pembagian kita pindah ruas jadi perkalian sehingga 6A plus 3 itu adalah 10,5, kita kalikan dengan 6 ya, maka 6A plus 3, maka jawabannya adalah 63. Sehingga 6A ya tinggal 63 kurangi 3, maka 6A sama dengan 60. Maka di sini A-nya adalah 10. Baik, kalau A-nya 10 berarti kita tinggal mencari bilangannya ya. Ingat A-nya adalah urutan nomor 3, berarti ini 10. Sebelumnya berarti 9 dan 8. Setelahnya berarti 11, 12 dan 13. Yang ditanyakan jika ini bilangan kedua dan keenam ya dikalikan lalu hasilnya dibagi 8, cari sisanya. Kedua adalah 9 ya, lalu keenam adalah 13 ya, maka nanti sisanya maka kita kalikan ya, 9 kali 13 kita bagi dengan 8, kita cari sisanya 117 ya dibagi 8. Nah, 112 sisanya berarti 5 ya, 5/8, maka sisanya adalah 5. Baik, berikutnya kita bahas nomor 18. Ini adalah kesulitan nomor 2 ya, rankingnya ya. Cukup banyak berarti yang salah di sini. Nah, soalnya kita bacakan terlebih dahulu. Sebuah segitiga sama sisi ABC dibagi menjadi beberapa buah segitiga seperti pada gambar di bawah ini. Jadi nanti segitiga APR sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga-segitiga PQR, PBQ dan CQR. Sedangkan segitiga AOB sama dan sebangun dengan segitiga-segitiga BOC dan AOC. Perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas segitiga ABC adalah misalkan kita buat aja ya, misalkan luas segitiga ABC ini kita anggap sebagai A ya. Nah, di sini mungkin kita bisa pakai teknik kita pecah-pecah ya. Misalkan ini segitiga yang kita tandai ya, CRQ atau CQR ini mirip dengan segitiga yang lainnya sejumlah berapa bagian ini? Adalah 1/4. Nah, jadi misalkan ini kita anggap saja CQR. Nah, jadi segitiga CQR. Nah, ternyata kalau kita lihat karena dia itu adalah ada 4 ya, dibagi 4 dari segitiga ABC, maka segitiga CQR ini memiliki luas berapa? Yaitu memiliki luas 1/4 dari A. Nah, seperti itu kan ya. Nah, kemudian ini daerah yang diarsir di bagian CQR, kita anggap saja ini kita buat lagi misalkan notasi bilangan, misalkan di sini adalah X. Nah, ya, maka ini CQX ini merupakan setengah dari CQR. Nah, jadi segitiga CQX ini merupakan setengah dari segitiga CQR. Artinya kalau kita lanjutkan menghitung, kita jadikan menjadi A, menjadi setengah
dikali 1/4 A gitu kan ya. Sehingga di sini sebenarnya memiliki luas berapa? Yaitu ini kita kalikan 1/8A. Oke, sudah ketemu ya yang bagian atas. Sekarang yang bagian bawah kita lihat ya. Jadi yang bawah itu atau yang tengah ini ternyata kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini juga merupakan 1 2 3 ya, sepertiga dari segitiga R atau PQR. Nah, yang juga luasnya PQR ini adalah 1/4 dari ABC. Jadi kalau kita tulis lagi ya, jadi PQR ini sama dengan 1/4 dari ABC atau 1/4A. Sedangkan ini ya, nah, jadi ini kan tadi X ya. Sedangkan segi 4 bukan segi 4 ini ya. Ini berarti layang-layang. Jadi layang-layang dari XODQ. Nah, itu merupakan berapa? Merupakan 1/3 dari segitiga PQR. Artinya berarti 1/3 dikali dengan 1/4A, maka totalnya adalah atau kita kalikan adalah 1/12A. Nah, kita lanjutkan ya dari sebelah sini. Sehingga daerah diatsir, nah itu kan merupakan penjumlahan dari segitiga CQX ya, ditambah dengan layang-layang, yaitu layang-layang XODQ. Sehingga kalau kita jumlahkan itu adalah 1/8A ditambah dengan 1/12A. Maka kalau kita jumlahkan di sini ya, kita samakan menyebutnya jadi 24 ya. Jadi di sini adalah 3 tambah 2A. Maka jumlahnya adalah 5/24A. Nah, seperti itu. Ini adalah luas dari daerah yang diatsir adalah 5/24A. Maka jawabannya adalah 5/24. Ya, seperti itu. Itu adalah soal nomor 18. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata soal yang paling susah atau paling banyak yang salah dari tryout kelas 5 dan kelas 6 ini adalah soal nomor 9. Nah, sebenarnya ini kita hanya mencari banyaknya persegi ya. Jadi kita mencari banyaknya persegi nih. Baik, di sini yang bisa kita bentuk dari persegi di sini, ingat persegi itu sisinya sama ya. Jadi paling mudah ya yang bentuknya seperti ini, bentuknya yang kotak satu ini ya. Kotak satu seperti ini jumlahnya ada berapa? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20. Lalu yang gimana lagi? Ya, bentuknya juga boleh kalau 2 kali 2 kan gini kan ya. Bentuknya seperti ini ada berapa? Nah, kita hitung aja. Ya, di sini ada 1. Lalu di sini ada 1 lagi. Nah, maka jumlahnya adalah 2. Apakah sudah selesai? Ternyata masih ada lagi ya. Jadi model yang selanjutnya ini kan 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah, ini ternyata masih bisa dibuat seperti ini ya. Nah, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya, sama-sama sisinya adalah 4 kali 4. Ini yang 4 kali 4 ya. Yang 3 kali 3 kayaknya enggak ada. Jadi yang 4 kali 4 di sini ada berapa jumlahnya? Ya, yang hijau ya. Berarti 1. Terus geser 1 lagi bisa enggak ini kira-kira? Bisa ya. Nah, jadi saya pakai warna lain. Nah, yang ini 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Nah, geser 1 ke arah kiri ya. Sehingga ini ada 2. Apakah sudah selesai? Nah, coba kita cek lagi. Ada enggak di sini yang nanti persegininya adalah misalkan 5 kali 5 nih. Persegi 5 kali 5 ada enggak kira-kira? Hah? Ada enggak kira-kira? Coba kita hapus ini ya. Jadi biar lebih mudah kita mengerjakan ulang. Kita pakai warna merah. Nah, 5 ya misalkan ya. 1 2 3 4 5. Berarti kesininya 5.
sininya 5, 1 2 3 4 5, ke bawahnya 5. Ternyata bisa ya ini ya. Nah, ini 1. Adakah lagi yang seperti ini, mirip-mirip seperti ini? Ada. Kita tinggal geser ke atas 1 lagi. Nah, seperti ini. Sehingga yang 5 kali 5 ada 2 lagi. Baik, kalau kita jumlah 20 tambah 6 berarti 26, maka jawabannya yang D ya. Jadi jumlahnya adalah 26 persegi.